Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Selamat datang kembali di channel A Guru Tigarut, channel di mana kecerdasan dan hati nurani bersatu sehingga menjadi vaksin anti termul yang dahsyat. Iya. Bapak-bapak mimir sasa. Pemirsa. Apa lagi? Aduh, itu mah tiba-tiba muncul ya. Selamat datang kembali. Mudah-mudahan Anda semua ada di dalam kita semua. Mudah-mudahan kita semua ada di dalam kemudahan menjalani kehidupan dunia agar mendapatkan maghfirah serta keridhaan Allah di dunia dan di akhirat. Amin. Baik. Sekarang kita akan menyaksikan apa nih ya? Kita akan menyaksikan termul. Ya cuman termulnya banyak, cuman sekilas saja sih di awal. Karena kesananya akan berbicara itu Mas Roy sama Refli Harun ya. Kalau tidak salah sih bagian ini hanya bagian Mas Refli saja. Apa yang akan dibicarakan? Yang akan dibicarakan adalah termul yang sudah setengah tidak waras. Ya ini termul ini. Aduh, sampai ada bahasa mau bakar Kejati segala, ini bagaimana ini? Ya sangat tidak mengenakan ini. Jadi kalau kita melihat, ya saya jadi respon dulu sebentar ya. Soalnya yang bedok daerah barat kan Rismon ya. Rismon tuh orang mana sih? Balige kan? Balige itu di mana? Di Sumatera pulaunya. Iya ya. Geografi saya juga parah. Aduh, maafkan saya. Ini ada orang ngaku apalah ya, nanti akan kita lihat. Cuman ngakunya sih alumni UGM. Nah, dilihat dari sini dia akan mengatakan bahwa Roy Suryo itu mempermalukan UGM bla bla bla. Tapi ya sebetulnya yang mempermalukan UGM dirinya sendiri begitu. Sampai keluar kata-kata yang provokatif, katakanlah demikian. Ini kalau sampai besok lusa memang sebagaimana dikatakan begitu, Kejati terbakar, ini orang ini bisa dianggap provokator. Bukan bisa dianggap, itu sudah provokator. Cuman kalau tidak terjadi apa-apa ya berarti cuman omon-omon doang ya. Dan mudah-mudahan ini cuman omon-omon doang. Cuman ini memang menjelaskan lah sedikit banyak sebagaimana yang sudah jelas. Ini menjelaskan yang sudah jelas ya, sebetulnya kalau dalam bahasa kita tahsilul hasil, menggarami air laut. Nah, itu kan sebetulnya yang kita lakukan pada channel ini tuh menggarami air laut. Lah wong termul udah jelas kayak begitu, masih aja terus tiap hari dijelasin kayak begitu. Nah, cuman permasalahannya ya algoritma, sekali lagi ya, apabila dibiarkan udah jelas lah begitu. Ya jika dibiarkan maka tertindih. Nah, herannya algoritma media sosial itu kalau air laut itu kan konsisten asin. Kalau algoritma media sosial itu tidak ya. Dia harus dikonsistenkan. Baiklah, supaya tidak lama-lama kita akan saksikan langsung. Ini adalah gambaran umum dari para termul dan diwakili oleh orang ini ya. Sebelum kita ke Mas Refli Harun, karena memang videonya sudah include apa yang akan kita saksikan berikut ini. Mari kita simak. Saya sebagai alumni Bela UGM, saya alumni UGM termasuk pengacara. Kami dari beberapa alumni UGM bersepakat untuk lawan Roy Suryo. Karena Roy Suryo CS ini mempermalukan UGM. Dia lahir dari UGM. Tifa lahir dari UGM. Tapi bisanya tidak percaya rektor UGM. Mempermalukan UGM. UGM itu kampus ternama tapi dipermalukan oleh Roy Suryo CS. Aduh, itu kamu yang mempermalukan sekarang itu bukan Roy Suryo CS. Terus ini lulusan UGM tapi tidak percaya rektor UGM. Ya apa urusannya? Emangnya rektor UGM nabi begitu yang harus dipercaya? Emangnya UGM agama? Ya kagak. Belum waktunya saya bicara nih. Kita lanjutkan dulu. Sampai detik ini kejaksaan tidak proses persoalan ini. Maka kami ancam, kami akan duduki yang namanya Kejati DKI Jakarta. Kalau bisa kita bakar Kejati Jakarta. Mantan Presiden Republik Indonesia saja tidak dihargai, didiskriminasikan. Bagaimana
rakyat kecil dibuang di hutan. Ini ancaman, ancaman keadilan, ancaman daripada hukum kita. Jadi saya minta Bapak Burhanuddin, kalau memang Anda itu hebat, pecat yang namanya Kejati DKI Jakarta, karena dia yang buat lama, dia yang membuat sehingga ijazah Pak Joko Widodo tidak diproses. Apalagi yang Anda tahan. Kami selain alumni UGM termasuk masyarakat Indonesia Timur menuntut Kejati dipecat. Kalau tidak dipecat, kami akan duduki Kejati DKI Jakarta, kita bakar saja. Ada beberapa hal yang bakar. Aduh, ini gimana? Termul. Ini sudah kecewa betul memang ya, karena P21 sebagaimana dikatakan oleh si Iman Imanuddin dan si Behudi dalam waktu dekat, yang udah nggak berani lagi ngomong dalam waktu dekat, itu nggak kunjung hadir, tidak kunjung datang. Nah, ini hari Senin nih, sudah masuk minggu kedua bulan Juni ya. Kita lihat perkembangannya bagaimana. Kalau saya lihat sampai akhir bulan ini nggak bakalan ada. Ya, itu dari apa yang saya lihat. Terus nanti kalau kejaksaan sampai P21 kan ini bermasalah. Ya, kenapa? Karena kita akhirnya bisa berargumen, kejaksaan udah mendapatkan tekanan tuh karena takut dibakar dan sebagainya. Coba lihat tadi ya, kalau diputar lagi videonya, karena mungkin nanti juga akan diputar lagi oleh Mas Refli, tapi tidak sepanjang yang tadi. Waktu bilang dibakar itu ditepukin, di aplaus ya, dikeprokan, cek orang Sunda mah. Ini memang gerombolan PKI. Kita saksikan ini bagaimana reaksinya Mas Refli Harun ya dari konferensi pers yang terjadi. ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini. Sebentar. Oh, ternyata keren Cadas tuh ada ini ada singkatannya. Kepoin Refli ngebangun channel cerdas. Oke. Berarti sudah benar. Channel ini kurang cadas ya. Karena bukan kepoin Refli. Tiga hal yang besar itu terkait dengan satu soal rumor P21 yang sampai sekarang belum jelas. Yang kedua nanti kita akan bicara tentang wajib lapor. Dan yang ketiga update dari Mas Roy Suryo. Nah, mengenai hoax P21 kawan-kawan semua, sampai saat ini kami ya tim Troya dan juga prinsipal belum melihat ada surat resmi atau apapun yang terkait bahwa kasus ini sudah P21. Ya, jadi sebagai orang hukum kita tidak bekerja berdasarkan spekulasi karena itu akan menentukan langkah-langkah kita selanjutnya. Jadi kalau ada termul mengatakan sudah P21 wajib ditahan dan lain sebagainya, itu adalah provokasi yang tidak didasarkan kepada sebuah surat yang resmi, nggak jelas. Jadi selain memprovokasi itu tidak boleh, harusnya ya harus punya dasar yang jelas dan kuat. Nah, kita dan ini provokasi plus ancaman. Nah, ini kalau misalkan berbicara tentang delik murni ya seperti ini. Ya, cuman ya tidak terjadi sih ya, belum terjadi pembakarannya. Mudah-mudahan enggak. Kalau mau juga bakar sate ya. Masih ada sisa kemarin kan tuh daging-daging waktu Idul Adha ya, yang masih ada siksa lagi. Yang masih ada sisa tolong tuliskan di bawah kolom komentar. Berarti banyak tuh dapat dagingnya tuh. Sudah punya format mengenai P21 sebenarnya. Kalau misalnya P21 harusnya seperti ini yang kami dapatkan dari kejaksaan ya. Ini salah satu kejaksaan negeri ya di Republik Indonesia tentunya. Jadi kalau misalnya kita mau P21 di sini dikatakan ya formatnya ada kata-kata P21 kemudian nomor, sifat, biasa, lampiran dan hal pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka ... dinyatakan sudah lengkap ya. Kemudian yang terhormat pihak kepolisian. Jadi ini surat dari kejaksaan kepada kepolisian. Lalu memuat dasar hukumnya, undang-undang, apakah itu KUHP yang lama atau KUHP yang baru. Kemudian Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang kejaksaan. Kemudian berkas perkara nomor berapa. Kemudian sebentar, nah itu akan disebutkan ya KUHP lama atau KUHP baru. Ini akan pusing. Kalau disebutkan KUHP baru, ya udah jelas nggak bisa karena kadaluarsa. Disebutkan KUHP lama, ada RJ
kemarin kepada responden kawan-kawan disebutkan pertengahan begitu ya, seperti perkataan Rifai yang entah di mana kuliah hukumnya itu nggak jelas. Masa ada peralihan? Ini bukan KUHP lama, bukan KUHP baru. Ini masa peralihan. Gak ada masa peralihan itu. Kita itu negaranya civil law, menekankan kepada kepastian hukum. Ini mah rusak udah, gak bakalan ada P21 sampai akhir bulan. Coba kita lihat ya. Ya mudah-mudahan nggak salah. Kemudian hasil penelitian berkas perkara oleh penuntut umum yang menyimpulkan bahwa hasil penyidikan telah lengkap. Kemudian poin 2-nya, kawan-kawan semua, ada dikatakan sehubungan dengan hal tersebut diberitahukan bahwa hasil penyidikan perkara pidana atas nama ... dinyatakan sudah lengkap. Ada statement seperti itu. Kemudian poin 3-nya sesuai dengan ketentuan pasal 61 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Ini yang KUHP yang baru ya. Kalau KUHP yang lama tentu pasalnya pasal 138 ayat 2 ya. Penyidik diminta untuk menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum guna kepentingan penuntutan. Jadi kalau KUHP yang lama pasal 138, 39, 140 yang harus kita perhatikan. Kalau KUHP yang baru pasal 61. Kemudian keempat, selanjutnya penyerahan tersebut agar dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 hari sejak tanggal penerimaan surat ini dengan mekanisme sekaligus sebagai berikut. Tahap penelitian barang bukti dan penyerahan tersangka hari tanggal pukul ... tempat ruang tahap 2 kantor Kejaksaan Negeri. Apabila dalam jangka waktu 14 hari dari pernyataan tersebut tidak dilaksanakan, maka demi kepastian hukum berkas perkara akan kami kembalikan. Demikian untuk dilaksanakan. Jadi kawan-kawan semua ya, dari ketentuan ini nanti Mas Roy tambahkan karena Mas Roy yang mendapatkan ini. Dari ketentuan ini dapat kita pastikan bahwa kalau seandainya betul P21 itu tertanggal 2 Juni sebagaimana digosipkan ya oleh Direskrimum Polda Metro Jaya Imanuddin, maka jatuh temponya nanti pada tanggal 16 Juni nanti. Ya, 16 Juni nanti. Tetapi pertanyaannya adalah di dalam surat ini sudah ditentukan dalam jangka waktu 14 hari itu kapan akan ada penyerahan barang bukti dan kemudian juga tersangka. Nah sampai sekarang kita tidak jelas apakah memang ada P21 itu atau tidak. Kami berusaha meminta konfirmasi kepada pihak-pihak yang otoritatif, ternyata memang belum ada jawaban yang firm. Mengatakan iya, tetapi kemudian akan kami cek lagi dan lain sebagainya. Jadi jangan-jangan masih lobby-lobby politik ini. Aduh, ini seharusnya ya sebagai langkah penegakan hukum Pak Prabowo seharusnya langsung turun tangan. Kita kan ekonomi lagi rusak nih, ya. Saya katakan kemarin, Pak Prabowo lagi bagus-bagusnya sekarang. Penegakan hukum lagi bagus-bagusnya nih. Banyak sekali perkara-perkara korupsi ya yang merugikan negara itu diungkap banyak sekarang. Kenapa? Ya karena ekonomi lagi lesu, ekonomi lagi jelek, lagi rusak. Ya ini seharusnya mendapat perhatian juga. Cuman entahlah, jangan sampai ini sedang terjadi lobby-lobby di belakangnya. Nah itu yang kita lihat ya. Setidaknya yang saya lihat seperti itu. Ini masih belum tidak ada jawaban yang firm karena memang kejaksaan belum memiliki sikap yang firm. Atau kemungkinan yang satunya lagi ini cuma berhenti di kepolisian karena ini adalah mainan kepolisian. Kan sebuah pernyataan yang solid dan kemudian disertai dengan surat resmi atau surat formal bahwa berkas P21 itu memang sudah ada. Dan perlu diketahui juga, ini ada Pak Ugroseno nanti bisa menambahkan, Pak Ugroseno bahkan mau belajar kepada jaksa peneliti ya pada Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri, nanti kita lihat kalau seandainya bisa P21. Karena kami juga mempermasalahkan baik secara formil dan material bahwa ini sudah lewat luar biasa. Jadi secara formil kami sudah menghitung kalaupun misalnya kejaksaan menggunakan KUHP yang baru, katakanlah karena KUHP lama tidak begitu lengkap, maka kami sudah menghitung waktu yang dibutuhkan itu hanya maksimal 70 hari sejak tanggal berkas ini dilimpahkan pertama kali kepada kejaksaan. Dan kita tahu bahwa dilimpahkan pertama kali itu pada tanggal 13 Januari 2026 dan kalau ditambah 70 hari menjadi tanggal 24 Maret 2026. Kalau sekarang
sudah tanggal 6 Juni, hari lahir Bung Karno. Iya, hari lahir Bung Karno. Maka lewat waktunya sudah sangat luar biasa. Jadi sobat era sekalian, sobat semuanya, ada channel-channel lainnya juga di sini. Roy, Sebentar, inilah argumen hukum ya. Argumen hukum seperti ini. Jadi bukan cuma omong-omong doang. Di belakangnya itu disebutkan pasal-pasal yang menjadi landasan. Nah, saya menginginkan begitu ya, perbincangan di depan publik, terutama yang dilakukan oleh para kok jadi para sih, yang dilakukan oleh para ahli hukum, supaya perbincangan di hadapan publik itu dikeluarkan dengan landasan-landasan hukumnya. Malah kalau bisa jangan menyebutkan hanya pasal-pasalnya saja, tetapi sebutkan dengan isi pasalnya, supaya memang ruang publik itu menjadi pembelajaran. Saya ingat ya beberapa waktu yang lalu itu ada ibu-ibu, entah orang mana begitu ya, lupa saya. Oh, lama sekali waktu saya masih kuliah. Punya permasalahan di pengadilan, yang bersangkutan itu tidak memakai kuasa hukum. Jadi merepresentasikan diri sendiri begitu, dan itu bisa ya. Itu kan bagus. Nah, buktinya apa? Itu sebagai pertanda yang bersangkutan pintar, cerdas, bisa belajar, karena hukum itu bisa dipelajari. Nah, seharusnya ini saya minta begitu ya kepada para ahli hukum, ya termasuklah para termul di sini, apabila berbincang di hadapan publik itu cobalah contoh Mas Rafli Harun diantaranya. Jadi setiap pendapat itu dipakai dengan argumen, apalagi kalau argumennya dibacakan lengkap, akan bagus sekali. Suryo Official, Langka Update, kemudian Abdul Ghafur Sangaji, kemudian ada juga Ugroseno Tribrata dan lain sebagainya, termasuk One TV One gitu ya, agar kemudian dari presiden ada dari presiden, jadi ada telepon dari presiden ya. Karena itu kita mengatakan bahwa ini harus kita katakan bahwa lampau waktu sudah sangat luar biasa, baik berdasarkan KUHP lama maupun KUHP baru, sehingga seharusnya kasus ini sekali lagi harus di drop, harus dihentikan ya, karena sudah tidak lagi sesuai dengan hukum acara, baik secara formil dan kemudian tadi substansinya secara material juga. Itu yang bisa kami sampaikan. Materi berikutnya soal wajib lapor nanti akan disampaikan oleh Pak Didit ya, kemudian juga Pak Ugroseno mungkin bisa menambahkan. Yang jelas wajib lapor ini dasar hukumnya seharusnya tidak ada untuk apa yang dilakukan oleh baik Mas Roy maupun Dr. Tifa, tapi keduanya taat, dan bahkan Dr. Tifa menjalani sampai terakhir kemarin masih menjalani wajib lapor, dan sehari sebelumnya Mas Roy masih wajib lapor. Sudah ke berapa puluh kali? 29 kalau nggak salah. 27 atau 29 kali. Jadi bisa dibayangkan ya. Baik, sebentar. Itu wajib lapor itu kan seharusnya juga menjadi indikasi ya bahwa yang bersangkutan ini, para tersangka ini berkoordinasi dengan baik ya terhadap hukum. Dan ini sudah keterlaluan. Apakah ada yang sampai wajib lapor sampai 25 kali kalau kata Dr. Tifa kemarinnya? Kalau Mas Roy tadi nanti menyebutkannya kalau tidak salah 26 apa 27 kali itu menyebutkannya Mas Roy itu. Apa ada yang selama itu? Nah, ini seharusnya dilihat sudah sebagai bentuk diskriminasi dan bentuk tekanan psikologis terhadap para tersangka, yang mana seharusnya ya lembaga perlindungan tersangka apa namanya LPSK kalau tidak salah ya, saksi dan tersangka itu. Kemudian Komnas HAM seharusnya juga ikut andil. Komnas HAM coba apa kerjaannya kalau yang seperti ini nggak dikerjain itu? Heran. Ini yang harus paling turun pertama Komnas HAM, karena pada akhirnya mereka punya kerjaan begitu. Nah, ini Komnas HAM-nya ada, kasusnya terpampang di hadapan mata, diurus pun tidak mau. Ya, heran. Padahal ini sudah jelas masuk ke dalam perkara pelanggaran hak asasi manusia, karena ini berkaitan dengan apa? Dengan kekuasaan, dengan polisi itu. Dan kemudian nanti ada kejutan dari Mas Roy apa ya tentang sahabat baiknya Rizwan Sianipar. Biar tidak hoax ya, kita akan putarkan pernyataan dari salah satu termul, salah satu pendukung yang mengatakan hal sebagai berikut. Kita dengarkan ya, gini. Sampai detik ini kejaksaan tidak proses persoalan ini, maka
Kami ancam, kami akan duduki yang namanya Kejati DKI Jakarta. Kalau bisa kita bakar Kejati Jakarta. Mantan Presiden Republik Indonesia saja tidak dihargai, didiskriminasikan. Suhadi tepuk Bagaimana tangan. dengan rakyat kecil dibuang di hutan? Ini ancaman. Bagaimana dengan rakyat kecil dibuang di hutan? Siapa yang dibuang di hutan? Yang ada yang dibuang di IKN itu, abang. Ya, tidak ada yang dibuang di hutan. Siapa yang dibuang di hutan? Siapa yang mau buang anak kecil di hutan? Roy Suryo mau buang anak kecil di hutan? Tak bisa. Siapa, bang? Aduh, beta jadi sedih melihatnya ini. Alumni UGM kok seperti ini, mau bakar-bakar segala. Waduh, tidak kebagian tes sate kemarin. Gak kebagian tes sate. Kasih sate. Biar yang dibakar sate, bukan kejaksaan. Ya, Mayu. Ancaman keadilan, ancaman daripada hukum kita. Jadi saya minta Bapak Burhanuddin, kalau memang Anda itu hebat, pecat yang namanya Kejati DKI Jakarta. Karena dia yang buat lama. Dia yang membuat sehingga ijazah Pak Joko Widodo tidak diproses. Apalagi yang Anda tahan. Kami selain alumni UGM termasuk masyarakat Indonesia Timur menuntut Kejati dipecat. Kalau tidak dipecat, kami akan duduki Kejati DKI Jakarta. Kita bakar saja. Bentar ya. Sebelum ke Mas Refli. Kalau yang kayak gini saya suka nih komentarnya. Sia manehnya kumaha. Apa nih, saya mau ngomong apa? Ini kejaksaan main pecat. Ya, kejaksaan lagi bagus-bagusnya sekarang. Dan begini, si Termul itu berantem sama diri mereka sendiri. Jadi begini, si yang tadi ya, yang aku alumni UGM itu udah aib bagi UGM sudah. Itu mengatakan kemarin itu jadi ada P21 atau tidak. Ya, ini kan kalau P21 lihat terus ngapain kejaksaannya diancam-ancam. Berarti kan sudah turun P21. Kalau belum turun P21 lah terus ngapain kemarin mengadakan konferensi pers itu. Itu kan katanya P21 agar cepat ditangkap dan sebagainya. Dan para Termul juga mengatakan P21. Kompas juga mengatakan P21. Saya yang mengatakan Kompas itu Termul. Karena mereka itu memberikan nama sudah lengkap P21. Padahal si Iman Imanuddinnya tidak mengatakan hal itu. Ya, ini mereka bercanggah sendiri. Jadi gimana P21-nya ini terjadi atau tidak? Woi, Termul. Ya, itu soal ancaman menduduki Kejati dan kemudian meminta pemecat Kajati. Dia bilang Kejati terus ya, Kajati. Orangnya perlu disebut nggak? Nggak usah. Jadi kita yang paling penting bahwa itu tidak hoax ya. Itu pernyataan yang memang dibuat oleh mereka para Termul ketika melakukan press conference. Di sisi lain ada juga permintaan agar ditahan. Jadi itu juga disampaikan oleh kalau ini jelas ya, karena Ade Darmawan kan sebenarnya pihak pelapor kan. Ade Darmawan yang mengatakan karena ini sudah P21. Bukan. Ade Darmawan ini bagian dari Pradi Bersatu, saya anggap begitu aja. Ya kan. Jadi ya Pradi Bersatu. Jadi Ade Darmawan itu kemudian mengatakan karena ini sudah P21 maka tersangka sebaiknya ditahan. Ini provokasi untuk nahan-nahan dan lain sebagainya bagi kita sangat tidak relevan karena setelah kita pelajari misalnya itu undang-undang yang dijadikan dasar hukum dengan ancaman hukuman 5 tahun ke atas itu sangat tidak relevan. Jadi pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE 2008 dan pasal 35 dengan ancaman hukum 12 tahun penjara seharusnya tidak dimasukkan di dalam dakwaan. Seandainya memang surat dakwaan itu hendak dibuat ya seiring dengan misalnya kasus ini mau dilanjutkan ke persidangan. Sementara pasal 28 ayat 2 itu sudah diganti dengan pasal 243 ya. Pasal 243 ya. Pasal 243 KUHP yang baru dengan ancaman hukuman bukan lagi 6 tahun 4 tahun. Jadi dengan fakta ini ya dan juga perlu didengarkan oleh jaksa penuntut umum bahwa sudah tidak layak lagi kasus ini dilanjutkan dan karena itu tidak ada lagi seharusnya konsep bahwa ada ancaman penahanan karena pasal-pasal yang digunakan adalah pasal-pasal yang sesungguhnya
tidak selayaknya lagi dipakai. Dan bahkan pasal ini sedang digugat juga ya, karena dianggap dengan citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dianggap terjadinya penyelundupan hukum. Untuk mendalami masalah bolak-balik berkas, siapa yang akan menyampaikan? Pak Ugro ya. Coba Pak Ugro, karena menurut perhitungan kami kawan-kawan semua, seharusnya bolak-balik berkas itu dibatasi waktu 70 hari kalau kita menggunakan pedoman KUHP yang baru. Tapi kalau KUHP yang lama itu bahkan cuma 14 hari saja. Jadi tidak ada, jadi 14 hari di kejaksaan dan 14 hari untuk baliknya 28 hari saja. Tapi kalau menggunakan KUHP yang baru itu 70 hari. Sekarang sudah lebih dari 70 hari. Dari tanggal 13 Januari ke sekarang itu 128 hari lebih. Baik, baru selesai berarti ya. Nah, oke, saya mau memberikan fakta dulu ya. Faktanya begini nih. Dulu sebelum Roy Suryo jadi tersangka, Tremul ngomong ya. Jadi kan tersangka, kalau tidak itu yang ngomong kemarin si itu tuh si siapa namanya? Si Gerwani itu siapa sih? Dian bukan Dian Sandi, Diana Murni. Ya, Diana tidak murni tuh. Diana campuran. Nah itu, nah itu Diana Murni itu. Dulu kan bilang ya, kami akan datang ke Polda begitu. Mau pakai cawat sama BH. Kalau tidak dijadikan tersangka. Itu bukan apa namanya? Betul itu. Beberapa hari apa minggu setelah itu ya. Ya dalam waktu dekat lah setelah itu Roy Suryo jadi tersangka. Kemarin dia ngomong lagi si Diana Murni itu. Kami akan demo kalau Roy Suryo tidak P21. Kepolisian nih bilang berkasnya Roy Suryo sudah tidak dipinta lagi kelengkapan oleh kejaksaan. Ya, tidak definitif P21 tapi ngomong kayak gitu. Bersorak-sorailah para Tremul ini. Nah, ini saya mah kalau sampai ya ini si Dian Murni ngomong lagi, kalau tidak ditahan begitu, maka kami akan akan duduki Polda misalkan atau akan demo ke Polda. Terus tidak lama dari situ Roy Suryo ternyata ditahan. Ini mah bisa jadi kesimpulan mutlak bahwa si si Diana Murni itu memang menjadi salah satu Tremul yang diperhitungkan sebetulnya. Ya, cuman di hadapan kita tidak nampak karena status yang bersangkutan seperti itu. Ini sudah 2 kali loh ya. Ini kalau sampai terjadi lagi ya sudahlah ya, demikian adanya. Saya tidak mengatakan itu sebagai kausa begitu ya, tidak. Cuman kebetulan ini terlalu terpattern. Apabila sampai 3 kali terjadi, 2 kali terjadi saja kita sudah bisa curiga. Ya apalagi kalau sampai 3 kali begitu. Inilah kualitas seorang alumni yang katanya alumni UGM yang pendukung Ova Emilia ya. Begitu keadaannya yang tadi. Memalukan. Demikian. Semoga para Tremul cepat-cepat binasa dari dunia ini dan kita dikeluarkan darinya dalam keadaan selamat. Untuk Anda yang bukan Tremul, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.